Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya, bahwa Redpod akan menunggu giliran untuk scam. Nah, sekarang terbukti. Sering saya bilang, hati-hati main aplikasi yang sudah dinyatakan ilegal oleh SWI lewat OJK tapi pada ngeyel. Nah, ini masalahnya. Bagaimana dengan nasib member Redpod sekarang? Ya, tidak bisa WD atau withdraw. Dan anehnya itu withdraw tidak bisa, tapi kalau depo itu masih bisa. Ini aneh. Katanya akan ada acara apaan? Acara gak jelas. Begitu. Nah, jadi apapun aplikasi yang saya bahas, apalagi sudah melalui riset, apakah itu benar-benar aplikasi trading beneran atau abal-abal, itu sudah saya telusuri lebih jauh, namun tidak saya bahas di sini karena akan terlalu panjang. Pokoknya begini aja, simpel saja sih sebenarnya. Kalau misalkan ada sebuah aplikasi yang sudah dinyatakan ilegal oleh SWI, kalian bisa hubungi di kontak OJK. Memang tidak semua aplikasi ilegal terdaftar karena mungkin belum terdeteksi oleh pihak regulator. Makanya kalau yang sudah terdeteksi seperti Porsche, P Network atau Pi Network, terus Redpod atau aplikasi sejenis penipuan, kalau sudah terdeteksi pasti ada rilis di di webnya OJK. Kalian bisa lihat karena itu selalu update. Nah, sekarang berapa kerugiannya? Nah, pas saya bincang-bincang, ada yang deposit $10. $10 kalau misalkan dirupiahkan kali 15.000 itu berapa? $10. Ada yang puluhan juta itu yang depo. Nah, ini pas saya tanya juga, ternyata dia paham ini adalah skema Ponzi. Nah, katanya namanya juga skema Ponzi, ya begini resikonya. Berarti itu memang pemain. Ini yang kasihan, orang awam diiming-iming trading anti loss, tapi dia tidak menyadari itu adalah Ponzi. Nah, ini yang kasihan itu. Kalau orang yang sudah paham ini Ponzi, anggap aja itu judi. Kalau Ponzi, karena scam berarti rugi. Kalau misalkan baik modal, untung. Nah, begitu. Jadi fix ya, Redpod meskipun belum secara resmi menyatakan scam, tapi kalau dilihat dari percakapannya itu sudah banyak alasan. Anu lah, ada kita tahu, kita seperti kita ketahui, ROBD juga itu banyak alasan. Katanya harus bayar pajak dulu baru bisa withdraw. Ternyata setelah tanggal berapa ya, katanya 23 bisa withdraw, ternyata ada pemeliharaan server itu. Lah, modus-modus semacam itu sebenarnya saya sudah paham. Sebelumnya juga ada Pitu
AGT kantor, terus NL, itu banyak modusnya seperti itu. Katanya perawatan sistem lah, terus katanya ada lah banyak alasan pokoknya. Begitu. Jadi Redport itu jelas sekarang scam. Kalau kalian lihat di grup-grup, dulu ada ya, sebelumnya ada sebuah grup namanya Tim Sus ROBD. Ternyata berubah nama menjadi jadi trading Redport. Ternyata itu yang bikin grup anteknya Redport, ingin menjelek-jelekan ROBD. Ternyata keduanya sama-sama jelek, tidak ada benarnya. Nah, makanya kalian siapapun yang mendengar atau yang melihat video ini, cobalah berhati-hati, sayangi uang kalian. Oke, kalian itu punya hak untuk memilih bisnis apapun, tapi jangan yang ilegal, karena itu jelas penipuan. Itu sudah sering saya bilang. Dulu di Redport juga pernah saya katakan, itu penipuan, coba tarik, jangan sampai belum balik modal udah scam. Atau scam sih sebenarnya itu penipuan artinya gitu. Ada yang bilang kan yang namanya usaha itu ada risiko. Iya, setiap usaha ada risikonya. Tapi kalau tertipu itu bukan risiko. Kalau tahu itu penipuan itu bukan risiko, karena memang ya saya tidak mau mengatakan itu. Dan kalian juga harus bisa membedakan mana yang namanya scam, mana yang namanya pilot. Itu dua hal yang berbeda. Kalau scam jelas dari awal sudah dirancang untuk menipu. Sedangkan pilot, misalkan ada sebuah perusahaan gagal membayar karyawan karena keuangannya tidak ada kemana. Nah, ini di masa pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan yang memutus hubungan kerja karyawannya atau PHK, pemutus hubungan kerja dengan karyawan. Itu penyebabnya apa? Ya itu pilot. Jadi si perusahaan barangnya susah untuk jadi si barang numpuk di gudang, belum bisa didistribusikan karena memang kondisi tertentu. Nah, karena barang terus menumpuk sehingga tidak ada untuk bayar karyawan, itulah disebut pilot. Itu pun tidak sembarangan menyatakan pilot, harus melalui proses yang sangat panjang, melalui pengadilan. Apakah ini perusahaan benar-benar pilot atau memang gak mau membayar karyawan, begitu. Sedangkan kalau scam itu tutup karena memang penipuan, uangnya kan katanya ada yang bilang kan di perusahaan juga ada yang penggelapan uang. Itu bukan scam, itu sistemnya sudah benar, tapi yang tidak benar itu perorangannya. Tapi kalau yang namanya aplikasi scammer itu yang tidak benar itu sistemnya, bukan orangnya. Orangnya juga tidak benar karena memang aplikasi diciptakan untuk menipu. Nah, ini jadi fix ya, Redport scam. Kemana harus mengadu? Nah, sebenarnya ini bisa digugat secara perdata, tapi jarang yang mau menggugat secara perdata. Pidana juga itu yang kasus ROBD sampai sekarang, apakah ada yang melapor atau tidak, itu saya juga belum ada atau belum lihat perkembangan. Kalau net 89 banyak member yang sudah bergerak demo, tapi demo juga ya bolehlah menyampaikan pendapat begitu. Tapi kan yang namanya investasi bodong tetap harus jalur hukum. Sebenarnya gampang untuk bisa menghindari bisnis macam itu, jangan diikuti. Kalau sudah dicap ilegal oleh SI, jangan diikuti. Itu saja.
Karena dengan tidak diikutinya bisnis semacam itu berarti kita ikut membantu memberantas investasi-investasi ilegal. Masalahnya itu ketika ada aplikasi baru, ada lagi yang ikut, yang join scam, bikin lagi yang baru, ikut lagi. Nah itu yang saya tidak habis pikir gitu. Mungkin paham ya. ROBE Redpot itu scam, tidak bisa withdraw, dan itu pastilah tidak akan bisa withdraw sampai kapanpun karena memang itu uang sudah digondol oleh pelaku. Nah, bagi kalian yang suka video saya, jangan lupa di subscribe. Insya Allah akan saya update berita-berita terbaru tentang investasi-investasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.